Shalom Epifaners, kekasih-kekasih Allah. Hari ini, hari Minggu, 30 Agustus 2020, kembali kita berjumpa dalam ibadah online Epifani. Semua hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita hari ini bersukacita, menanti-nantikan Tuhan, dan kita akan menyembah Dia. Saya mengajak untuk kita semua mengawali hari ini untuk kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik. Mari kita undang hadirat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau duduk diam, kami mau ambil waktu menyembah Engkau. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat lain, dimanapun kami berada, saat ini kami melihat dari HP kami, melihat dari TV kami, dari laptop, dari segala gadget yang ada, streaming YouTube. Saat ini Tuhan tidak membatasi kuasa-Mu, tidak merubah hadirat-Mu tetap nyata dan kuat. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau hadir. Layakkan kami untuk datang menyembah Engkau. Bersama-sama kami mau mengatakan kebaikan-Mu. Mari kita arahkan hati Tuhan. Kita angkat lagu ini. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
bersama-sama katakan naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang besar setiamu. Katakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk memberkati dan mengasihi kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur, dan terus merindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau ada terus di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mendengarkan sebagian firman-Mu, kami dikuatkan, kami dicurahi oleh anugerah dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti bersama-sama perenungan firman Tuhan pagi hari ini, dan mengubahkan kami hari demi hari, menguatkan kami kembali, membuat kami berenergi, kembali membuat kami terus bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Fathers, kekasih-kekasih Allah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini, renungan yang tidak terlalu panjang ini, kita akan berbicara tentang sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa orang yang bisa ambil komitmen adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mengerti betul arti tentang komitmen. Firman Tuhan, hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Alkitab,
Silakan Bapak Ibu sekalian membuka kitabnya. Mari sama-sama kita buka dari kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama, Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi, dengar baik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia, yaitu Yesus Kristus, akan bertindak. Nah, hari-hari ini kita masih dalam ibadah online, yang artinya semua kita melakukan streaming online dari rumah. Itu berarti kegiatan ibadah secara fisik, secara ibadah pertemuan, persekutuan langsung di gereja tidak terjadi. Tahu beberapa gereja sudah memulai dengan ibadah pertemuan secara fisik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini, sampai saat ini, izinkan saya bertanya, apakah kita sebagai umat-umat pilihannya tetap berpegang teguh kepada komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana setiap hari Minggu kita hanya bangun pagi dan bisa mengakses ibadah online melalui gadget, melalui streaming di TV, bahkan di komputer, dan itu hanya sebatas apa yang kita lihat di layar kaca. Nah, ada beberapa orang yang tetap merasakan bahwa ibadah online tidak mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan. Saya setuju. Karena hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan tempat. Tetapi saya ingin sekali setiap orang, anak-anak Tuhan, mengerti betul bahwa kehidupan kekristenan kita dibangun bukan berdasarkan online service. Kehidupan kekristenan kita dibangun atas dasar yang kokoh, atas dasar yang teguh, di mana setiap kita ambil keputusan berkomitmen untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini saya pakai istilah home. Berapa banyak dari kita yang mungkin sudah merindukan ibadah di gereja, di ruangan, berjumpa dengan teman-teman, rekan-rekan sekerja Allah, berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal satu sama lain di dalam gereja. Itu akan tentu saja menguatkan kita semua. Home adalah gereja kita. Nah, saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Komitmen biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang punya kedewasaan baik secara pemikiran, baik secara psikis, baik secara jasmani, adalah orang-orang yang punya keputusan. Nah, ilustrasi sebuah pernikahan. Bapak-Ibu sekalian, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, saya percaya adalah seorang laki-laki yang mempunyai keputusan dan komitmen yang benar. Tidak mungkin seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi seorang perempuan tanpa kesungguhan. Orang yang memiliki sebuah komitmen adalah orang yang punya tekad untuk bersungguh-sungguh. Artinya, seorang laki-laki memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan, dia sudah memutuskan dengan tekad, dengan sungguh-sungguh bahwa ya, ini adalah pilihanku. Ya. Nah, maka dari itu, ilustrasi tentang suami dan istri ini begitu kuat menggambarkan tentang hubungan kita juga dengan Tuhan.
Kita sebagai mempelai wanita, Yesus Kristus digambarkan sebagai mempelai pria. Menggambarkan bahwa ikatan ini begitu kuat dengan pengertian bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditemui tidak bercacat celah di hadapannya. Dan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia juga mengambil komitmen yang tidak bisa dibatalkan, yang selalu janji-janjinya itu dipegang teguh. Contoh apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Lalu yang berikutnya adalah untuk berkomitmen memerlukan sebuah pengorbanan. Yang pertama tadi, orang yang berkomitmen adalah yang punya tekad dan sungguh-sungguh. Yang keduanya adalah orang yang berkomitmen adalah orang yang mau berkorban. Yesus mempunyai murid-murid yang tatkala di mana murid-murid ini adalah sudah 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengerti tentang apa yang diajarkan, mengerti tentang pengajaran kasih, firman Tuhan. Kita ambil contoh Petrus, orang yang setia saya rasa kepada Yesus. Bahkan seorang Petrus bisa mengkhianati Yesus 3 kali. Ayah berkokok, dan apa yang terjadi? Petrus menyangkal. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus tetaplah Yesus. Dia mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi Yesus tetap berkomitmen. Dia berpegang teguh pada setiap jalannya yang diberikan oleh Bapa. Nah, di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima, kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya akan buka dari terjemahan New Living Translation. Itu di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Commit everything you do to the Lord, trust Him and He will help you. Di sini ada kata-kata commit. Artinya serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Commit everything you do to the Lord. Jadi apa saja yang kita kerjakan, kita berkomitmen kepada Tuhan. Kata apapun yang terjadi saat ini dalam suasana pandemi seperti ini, kita tetap berpegang teguh dan berkomitmen kepada Tuhan. Nah, Yesus adalah suri teladan yang hidup. Bahkan dia dikhianati oleh Yudas, dia dijual. Tapi kita lihat sampai akhir hembusan nafasnya, Yesus tetap setia melakukan apa yang Bapa inginkan. Coba bayangkan, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita nggak ada hari ini bersama-sama dalam ibadah online. Itulah Bapa di sorga, rencana yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang memegang teguh janjinya. Nah, berkorban, memerlukan pengorbanan. Saya percaya setiap orang tua, setiap suami atau laki-laki yang sudah menikah, seorang yang pencari nafkah, ketika kau sudah bekerja dari pagi sampai katakanlah larut malam, kau pulang dari kerja, dan kau punya anak kecil, anak balita yang sudah beranjak besar, yang bisa berjalan ke sana kemari dan cukup aktif. Ketika kau pulang, anakmu mengatakan, "Daddy, mari kita main, Daddy, gendong aku." Nah, di saat itulah engkau sudah capek bekerja sebagai ayah, sebagai pencari nafkah, sebagai kepala rumah tangga. Saya sangat yakin engkau tidak akan menolak untuk menerima ajakan anakmu. Engkau akan tetap, "Oke lah, mari kita main. Ayo, aku gendong kamu sini, Daddy gendong kamu." Tentu saja seorang ayah dan seorang laki-laki akan
berkomitmen walaupun sudah capek, sudah bekerja dari pagi sampai malam. Why? Ya, saya yakin ketika nanti anakmu sudah besar, sudah dewasa, remaja, ada saatnya dia tidak akan mau lagi digendong oleh engkau. Nah, saat itulah sebagai ayah, sebagai orang tua, ayo, walaupun capek, ya gendong sebentar, bawa, gak ada salahnya. Ada saatnya nanti kau akan merasakan dia tidak akan bisa lagi digendong. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana berkomitmen, berkorban setelah kita melakukan segalanya, baik untuk pekerjaan, baik untuk keluarga, bahkan saya percaya untuk setiap kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dalam setiap kebangunan rohani yang ada dalam diri kita, kerinduan kita mencari hadirat Tuhan, bahkan dalam pelayanan. Ayo, saya mengajak kita semua untuk kembali melihat kita harus terus menyala-nyala, kita harus terus bersatu. Walaupun kita secara online, kita bisa menyatukan keinginan kerinduan bersama. Kita bisa membuat ibadah online lainnya, persekutuan online lainnya melalui kita memanfaatkan dunia digital ini. Ya, yang berikut ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, komitmen dilakukan oleh orang-orang dan tidak dapat perasaan berlaku dalam sebuah komitmen. Saya ulang kembali, orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang tidak mengizinkan perasaan untuk mengendalikan dirinya. Apa itu maksudnya? Nah, sebelum kita mengerti tentang komitmen dan perasaan, mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan 7. 2 Timotius 4 ayat 5 dan 7. Saya akan bacakan buat kita semua 2 Timotius 4 dengan judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. 2 Timotius 4 di ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sampai di sini dulu. Saya menggarisbawahi kata tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Di situ ada koma. Nah, artinya menguasai diri dalam segala hal ini berbicara adalah kuasai perasaanmu untuk tidak mengendalikan apa yang sudah engkau pegang teguh. Pakai juga, kondisikan juga, dan kendalikan juga perasaanmu. Kadangkala di dalam kondisi seperti ini, dengan keadaan yang pandemik dan dengan keadaan ekonomi yang saat-saat ini yang kita tahu bahwa resesi, beberapa orang pun ada yang berhenti bekerja, bahkan mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di situ harus kita ingat, perasaan itu bisa timbul dan mengendalikan kehidupan kita. Contoh, ketika contoh saya pribadi ya, ketika misalkan saya didaulat untuk menyiapkan sebuah materi khotbah, saya percaya setiap jemaat yang mendengarkan ibadah baik secara online juga pasti mau materi yang berbeda dari hari Minggu sebelumnya. Tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang sama, pasti mau menangkap sebuah pesan yang berbeda, yang selalu baru. Ketika kita harus menyiapkan itu semua, ketika saya harus menyiapkan materi, menggali, tentu saja dengan segala kondisi dan keadaan, setelah lelah bekerja, setelah lelah melakukan banyak aktivitas, atau beberapa hari ke belakang juga merasakan kurang berstamina karena udara yang begitu kuat, jadi membuat tubuh saya agak sedikit drop. Nah, di situ saya dipertemukan dengan yang namanya perasaan. Kalau saya harus memilih, saya pasti akan rasanya capek.
rasanya untuk menyiapkan segala sesuatunya itu berat gitu. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita mau mengendalikan, dikatakan kuasai dalam segala hal. Ketika kita memilih untuk berkomitmen bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga berlaku untuk hidupku. Disinilah kita bisa mengendalikannya. Ya, apapun keadaannya, mari aku terus mempersiapkan yang terbaik. Saudara mendapatkan pesan ini ya. Artinya ketika engkau dalam keadaan capek, lelah, ketika mulai perasaan itu datang, aku udah capek lah begini terus. Aku siapin makanan buat suami, keadaannya makin sulit. Mulai timbul perasaan, kuasai perasaan itu. Tetap kasihi suamimu, tetap kasihi istrimu. Ya. Jadi bedakan dengan berkorban perasaan. Ini berbeda dengan mengorbankan perasaan. Sangat berbeda. Tetapi kita mengendalikan perasaan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya, saudara dapat sampai di sini. Saya yakin kita mengerti, sama-sama mengerti bahwa kendalikan segala hal. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang tidak baik dalam diri kita. Nah, yang berikutnya ini yang tidak kalah penting. Ketika kita berkomitmen, bertekad dengan sungguh-sungguh, dan kita boleh mengorbankan, bahkan kita mengendalikan apa yang ada dalam hidup kita, hati kita, perasaan kita, kita akan melihat sesuatu yang besar. Lalu kita baca dalam Lukas 16 ayat 10a. Baca dalam Lukas 16 ayat 10a. Saya bacakan buat kita. Dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini yang A ya, titik. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan segalanya dengan komitmen kita, kita akan melihat komitmen terhadap perkara yang kecil. Kita pegang terus, kita jalani, kita konsisten dengan hal yang kecil tadi, dan kita akan mendapatkan kepercayaan. Kita dipercaya dengan perkara yang besar. Saya percaya ketika engkau bekerja dari pekerjaanmu yang tadinya jabatanmu mungkin sales, lalu naik jadi manajer dan sebagainya, itu karena engkau berkomitmen untuk apa yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, dan kau kerjakan dengan prestasi yang baik dan akan mendapatkan promosi. Ketika kita berkomitmen terhadap perkara-perkara yang kecil ini, maka kita akan dipercaya dengan hal-hal yang besar. Saya mengalaminya. Saya yakin banyak dari saudara semua yang mengalami hal tersebut. Ini yang akan kita dapatkan ketika kita berkomitmen. Nah, yang selanjutnya, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Dalam Mazmur 105 ayat yang ke-8. Apa yang kita dapatkan setelah kita berkomitmen, berpegang teguh, our home, rumah kita, gereja kita, ibadah kita, tinggal kita klik streamingnya. Kita jangan sampai lupa, terlena, kalau hari Minggu kita harus tetap beribadah. Kita jangan sampai lupa, sekarang kan udah canggih, video bisa di-upload, bahkan di-upload dengan streaming yang online. Langsung kita jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah Mazmur 105 ayat yang ke-8. Saya akan kembali membacakan buat kita semua. Mazmur 105 ayat ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ini berbicara tentang Yesus memegang teguh janji-janjinya. Yesus berkomitmen, Bapak Ibu sekalian. Dia pegang teguh janjinya.
bahkan sampai 1000 angkatan. Itu artinya sampai saat ini terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya kembali mengajak untuk mendengar dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di dalam Mazmur 105 ayat ke-8, He always stands by His covenant, the commitment He made to 1,000 generations. Di sini Tuhan Yesus berkomitmen sampai 1000 keturunan. Sampai hari ini kita melihat janji-janji Tuhan itu satu persatu dinyatakan. Tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan mukjizatnya, bahwa Tuhan terus memberkati sekalipun keadaannya seperti padang gurun belantara. Mari bangkitkan setiap apa yang sudah kita pegang dari dulu sampai hari ini, yaitu kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dia tak pernah berubah, Dia tidak pernah gagal. Yesus Kristus Allah kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, yang terakhir dalam Mazmur 62 ayat 6. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, saya bacakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Jadi orang yang berkomitmen penuh kepada Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan. Siapa yang mau di sini kita semua tetap tenang sekalipun sulit, tetap tenang sekalipun beberapa bulan yang lalu listrik tiba-tiba melonjak harganya karena selama 3 bulan itu dirapel. Tetap tenang, ya. Kita tetap harus yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada ketenangan. Firman-Nya jelas mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya kita tenang. Firman Tuhan saya sampaikan dengan cukup jelas. Mari orang-orang yang berkomitmen, bukan hanya saja engkau mengatakan dengan mulutmu, ya Bapa, aku mengikuti segala perintah-Mu, tapi juga engkau diperlukan tekad bersungguh-sungguh. Ayo kita bersama-sama berkorban. Dalam pengertian berkorban apa saja. Mungkin yang hari Minggu malas, ayo luangkan waktu. Setiap hari berikan waktu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini udah kelamaan kan? Karena selalu ibadahnya online. Jangan jadi malas. Setiap hari bangkitkan. Terus cari hadirat Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Berkorban waktu yang ada, berikan kepada Tuhan. Tidak melulu untuk mencari hal-hal duniawi, yaitu uang, mencari makan dan sebagainya. Tenang, Tuhan Yesus memberikan itu dalam hidup kita. Berikutnya adalah perasaan. Tidak mengendalikan kita, tapi kita harus menguasai segala keadaan, termasuk perasaan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itulah sharing firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan buat kita semua. Biarlah kita semua mengerti dan melihat janji-janji Tuhan. Tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan tidak begitu panjang, tapi hamba meminta hadirat Tuhan, kuasa itu yang memberikan pengertian bagi setiap kita, mengingatkan kembali akan komitmen kita, mengingatkan kita kembali akan janji kita, akan apa yang sudah kita putuskan untuk kita ambil dalam mengiring Engkau, dalam mengikuti setiap perintah. Terima kasih Tuhan. Baiklah setiap yang mendengar firman Tuhan ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita nyatakan dalam sembah kita kepada Yesus dan ingat kebaikannya sampai hembusan nafas terakhirnya di kayu salib. Yesus tetap setia. Dia tetap memegang teguh janji-janji bagi kita. Mari katakan bersama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat, kami percaya semua terjadi. Pemulihan terjadi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini hamba mengajak setiap kita yang menonton, yang bersama-sama di dalam perenungan berfirman Tuhan dan ibadah. Saat ini engkau yang sakit, engkau yang mengalami kekecewaan, atau engkau yang mengalami kejatuhan, baik secara finansial maupun secara mental, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa untuk setiap mereka yang saat ini mengalami apapun, yaitu drop, yaitu kejatuhan dalam hal finansial, ekonomi, kejatuhan dalam hal hati, perasaan. Oh Tuhan,
Engkau yang mengangkat mereka, bahwa janji-Mu ya dan amin. Setiap anak-anak Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap anak-anak Tuhan akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, hari ini kami yang sakit disembuhkan. Hari ini kami yang secara finansial mengalami kemunduran akan mengalami kebangkitan finansial, akan mengalami breakthrough dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Kami semakin merindu-rindukan Engkau, sekalipun hari-hari ini kami belum bisa bersama-sama ibadah di dalam satu ruangan, tapi kami selalu percaya bahwa kami terus merindu-rindukan Engkau. Kami terus di dalam hati kami berapi-api. Setiap hari kami membaca firman Tuhan, kami berdoa bersama-sama mencari kebenaran akan Engkau. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu saat-saat ini resesi terjadi. Berdoa untuk pemulihan segala sesuatu bagi bangsa Indonesia. Berdoa untuk pemimpin kami, presiden, sampai wakil, sampai menteri-menteri dan pemerintahan yang terkecil. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan. Engkau yang membuka setiap pemikiran. Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya. Kami berdoa, kami serahkan Epifani ke dalam tangan-Mu. Gereja ini Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kondisi saat ini. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang memberkati setiap kita. Mari buka hati, arahkan pandangan kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, lalu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, putranya yang tunggal, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini telah usai dan saya tetap antusias mengundang Bapak Ibu sekalian untuk terus ada di dalam ibadah online minggu depan. Bisa streaming di YouTube maupun di link Zoom meeting yang nanti akan di provide oleh tim multimedia JKI Epifani. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.